Memang kau tak umpan sebab kau ragu-ragu. Tapi puji Tuhan sebab saya selalu baca itu dari Genesis sampai Wahyu. Saya habis baca, balik lagi dalam 4 tahun saya balik-balik pakai, saya baca. Jadi pada malam itu yang saya dibawa sini putar-putar itu, saya cakap memang saya tahun bani, tapi dia bilang mana iman kau? Jadi saya bilang punya Kak. Jadi sampai saya melutut, saya bilang saya surrender Tuhan, saya tidak dapat sebab saya mabuk itu. Tapi bila saya diangkut, saya punya roh di atas langit. Saya bilang kenapa Tuhan saya di sini? Maka saya dibawa. Dia bilang pungut itu bendera kau angkat dan kibar. Tapi saya berteriak, tolong pungut, siapa mau pungut? Tapi dia bilang kau yang pungut. Jadi saya terus turun, terus saya nampak saya punya pastor, bini, dia pun pastor. Saya nampak terus saya kibar. Jadi kibaran itu kan kita bagaikan askar. Dan bendera ini, kamu itu dan saya juga itu akan kita kibarkan. Ini. All you declare here. Di sini. Kita semua tanya apa terjadi dalam hidup ini. Ini soalan semua ada di sini. Sebab Alkitab kata dia datang macam pencuri, kalau belum kita sedia kita akan bagagar. Tapi pada muda-mudi itulah saya cakap bersedia, bersedia sebab kau askar kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Give the glory to the Lord. Jadi kita punya sister sudah berkhotbah di dalam internet itu, Facebook, hebat. Ada orang bertobat juga. Terus kan, sebelum kesaksian, karena sangat penting ini pengumuman, itu bagian perempuan sudah cekat kan orangnya back. Sudah, taruh di mana back orang? Luar mana? Kamu sana kan? Bukan luar rumah kan? Betul lah, asal nanti anak-anak cas lebih lagi. Ada yang belum nggak ke tangan? Lupa. Cepat-cepat diambil keluar dulu. Pasal kalau lipas ya jam 12. Kita karena bayar lagi tambah 400 ringgit. Begitu kan? Kita mesti pandai pakai masak, kita punya tempat banyak lagi nih. Bawa di sinilah kalau boleh. Jadi yang tinggal yang apa lagi ada bagus kesenangan. Halo. Mungkin suara saya pun gemetar juga kan. Saya merasa kemuliaan Tuhan itu menurut saya untuk bersaksi. Saya Linda dari SIB Pakan Tambunan. Saya sudah berumur 42 tahun. Mungkin heran juga bila saya tiba-tiba terjun pelayanan PMM yang saya tidak tahu. Sebelum ini saya tidak tahu yang ini pelayanan PMM. Saya ragu-ragu, tapi ada dalam kumpulan kami dari Tambunan ada seorang pula. Jadi saya pun ada juga kawan saya nih, ada ibu sudah ada juga kawan saya nih Mempikis bilang yang saya ingat saya ada 3 anak
kebetulan berencana Tuhan, saya ini menerima Tuhan. Saya sebenarnya Kristen sejak kecil, dibaptis di gereja umum di RC. Tapi saya menerima, saya adalah anak yang lahir ada masalah pendengaran, kedua belah telinga tidak boleh mendengar. Kemudian sebagai Kristen itu menjadi kesukaran saya, bersekolah pun menjadi kesukaran. Saya ini sebagai murid yang khususkanlah, dan yang jenis anak teriak sampai kulit anggap semua itu ABC, dan saya memang payahlah mengajar saya. Bisa sampai perkataan 5 dalam keadaan selama bersekolah membesar sebagai remaja yang bersumbanglah atau bersumbangkan yang susah bergaul, mau bercakap pun susah. Jadi saya menerima, biarpun saya ini Kristen sejak baby, sejak lahir, tapi saya ini menerima Tuhan Yesus pada tahun 2007. Saya menerima Tuhan Yesus selepas kematian Bapak yang saya sayang, dan selepas kematian suami yang sangat mencintai dan sangat mengasihi saya. Dan setelah Tuhan melawat keluarga kami, telinga saya dibukakan dan saya ada komitmen untuk melayani Tuhan. Lupakan pertama selepas saya dibaptis begini, Berikan apa yang berkat yang diterima dalam kemah sajalah, boleh. Nah, kasih pendekkan. Oke. Saya menerima kesembuhan telinga kedua belah dan ingin melayani Tuhan. Lalu saya terlibat dengan banyak pelayanan, dan baru-baru ada kelompok itu bukan di kampung saya. Saya mengalami kekecewaan, seperti saya dihentam, dipukul dari segala sudut. Saya tahu yang itu adalah daripada iblis, dan kekecewaan itu telah membuatkan saya seperti lumpuh. Saya sakit, jasmani sakit, dan saya juga tidak boleh membaca kitab, saya tidak fokus dengan apa yang disampaikan di gereja atau melayani, saya tidak fokus. Saya seperti dilumpuhkan. Saya kehilangan itu kekuatan melayani sebelum itu, sebab apabila saya bangun di dunia yang senang ini berpusing dan kepala saya, kalau saya paksa saya akan muntah-muntah hampir 2 bulan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya ingin sembuh, saya ingin dipulihkan, saya mau melayani Tuhan. Terlebih lagi kelompok yang ditemukan itu, saya diangkat sebagai pengurus itu. Jadi saya tidak sangka yang saya berada di camp ini yang merupakan camp muda-mudi. Tapi sebenarnya dalam umur saya begini pun, saya ini baru 5 tahun melayani Tuhan. Saya ini boleh dikatakan masih muda dan masih melakukan semangat, dan saya mau mencari kehendak Tuhan itu selalu. Dan apabila sampai di sini saya mengalami adanya yang luar biasa. Yang sebelum ini saya ini memang biasa menari, tapi semua itu ketika saya mendapat Tuhan, perkara yang menekan segala. Dan selama berada di sini saya dapat menari, sendi-sendi saya menjadi lembut semula, rasa aku pun hilang. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan membuatkan saya kuat semula. Yang paling membuat saya diurapi ataupun merasa kuat dan itu ialah pada malam semalam, di mana dengan sepenuh hati saya menari untuk Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya mau menari, saya mau bebas untuk menari. Lalu saya
Lepas itu mengatakan lagi ada satu lagi urapan yang api lah. Jadi pada masa itu saya pun mulai merasa keluar bahasa yang baru dalam lidah saya, dalam mulut saya, keluar. Ya semakin jelas dan semakin biasa lidah saya. Lidah dan rahang saya menjadi panas. Kemudian pada masa yang terakhir itu sebelum bersudah itu saya merasa ada sesuatu yang putih di hadapan dan sangat hangat. Lalu saat itu saya tersungkur, saya gemetar seluruh badan, saya terkilir. Berdoa untuk dia. Saya Tuhan menentukan, ya. Saya melihat kaki Tuhan Yesus. Tulislah sekarang-sekarangnya pengalaman engkau dan simpan, ya, setiap orang, ya. Kalau kita berdoa untuk dia, syukur pagi kakak, kau syukur, Jesus, Holy Shakir, Pastor Nick, Shalom, selamat pagi. Hari ini apa kabar orang muda? Anak muda? Belum makan. Sudah makan kan? Apa kabar anak muda? Oke. Sekarang di sesi terakhir untuk kita dalam seminar ini. Pertama saya bersyukur karena diberi kesempatan lah. Sebenarnya bukan sekedar bagian, kenapa? Tapi bincang-bincang, saya percaya itu rencana Tuhan dan terima kasih karena masa yang singkat. Kalau bercerita tentang sharing tentang selama kita dalam camp ini, banyak hal-hal yang kita terima sebenarnya. Dan kita sangat-sangat bersyukur karena hamba-hamba Tuhan yang dari luar bersengaja selalu mengunjung kita memberkati, karena kita percaya bahwa tinggal semua gereja Tuhan di tempat ini ada rencana Tuhan. Saya juga sangat-sangat berterima kasih dan kagum dengan hamba-hamba Tuhan dari Semenanjung seperti Pastor Steven, juga Pastor Samuel dan semua hamba-hamba Tuhan yang lain. Anda mau melihat mereka hanya berapa umur mereka, tapi komitmen mereka masih selalu settle mau melayani anak dari luar, mereka dari jauh datang di sini karena mereka mengasihi anak-anak muda di tempat. Jadi kita tidak rugi, kita tidak rugi. Jadi semalam waktu memang strong urapan Tuhan itu naik itu luar biasa sekali. Dalam saya mendapat suatu penglihatan waktu kita memuji menyembah Tuhan tempat ini. Tuhan perlihatkan saya suatu kumpulan orang yang sangat ramai sekali, dan saya tidak dapat lihat di mana penghujung. Sangat ramai lah, satu perhimpunan orang begitu luar biasa, dan saya percaya itu ada suatu kebangkitan Tuhan yang Tuhan akan lakukan, dan itu akan bermula di tempat ini, dan kitalah sebenarnya yang membawa api roh itu, kita yang sudah dibangkitkan, dipulihkan. Haleluya. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir. Saya percaya apa yang sudah kita terima dari tempat ini, api roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita bawa ke tempat di mana kita berada, ke gereja sidang-sidang masing-masing. Anak-anak muda, bukan saja di tempat ini kita berapi-api, menari, tetapi kita kembali ke gereja kita masing-masing, karena kita lah sebenarnya agent. Tuhan pakai sebagai agent perubahan di mana kita berada, membangkitkan gereja. Anak-anak muda yang lain,
dapat bersama kita di tempat ini. Mari kita sharekan apa yang sudah kita terima melalui camp ini. Dan saya percaya itulah maksud Tuhan. Supaya kita bukan kita sendiri yang menerima. Tapi mari kita alirkan berkat Tuhan kepada kawan-kawan kita. Ya, Tuhan sudah memulihkan, membangkitkan kita. Jadi semua ketakutan itu, semua kegentaran itu, ya Tuhan sudah ambil. Dan anak-anak muda kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda di generasi yang terakhir ini. Dan percaya bahwa kita lah yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, khusus di Tiningau, pendalaman, sahabat. Percaya kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita di surga dan di bumi. Tuhan sudah beri kita kuasa otoritas. Mari gunakan kuasa otoritas ini di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tahu sini semua anak-anak muda dan tidak kebetulan kita berada di tempat ini. Sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Jadi mungkin yang kerja, sekolah dan apapun kita punya pekerjaan. Dimanapun kita berada, ingat bahwa bukan secara kebetulan kita di sini. Ada rencana Tuhan. Tuhan menempatkan kita di sana untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Jadi Tuhan mempersiapkan kita melalui camp ini. Jadi percaya bahwa Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Saudara, saya ingat waktu Tuhan Yesus dia mengutus murid-muridnya dalam firman Tuhan. Mari kita lihat sedikit dasar firman Tuhan di dalam Injil Lukas bab 6 bab 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Dan hari ini saya percaya ini isi hati Tuhan sebelum kita kembali ke gereja kita masing-masing. Dan sebelum kita mau menari untuk Tuhan, kita akan memuji Tuhan, memuji Tuhan selesai. Kita enjoy di hadapan Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga seperti mana Yesus mengutus muridnya. Dan hari ini juga saya percaya inilah isi hati Tuhan. Supaya Tuhan mau utus kita dimanapun kita, dari gereja-gereja dimanapun, ke seluruh Sabah ini, dimana kita mau menjejakkan kaki kita. Percaya bahwa Tuhan akan memakai kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dalam Lukas 9, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, inilah Tuhan Yesus lakukan. Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Yang memperlengkapi juga kita pada dalam camp ini. Memperlengkapi kita. Karena perjuangan kita sebenarnya belum selesai. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan dalam Efesus 6, tetapi melawan roh-roh jahat. Saudara, di hadapan kita banyak hal-hal yang kita hadapi. Tetapi kita percaya, selain kita di dalam Tuhan, saya percaya kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Selagi kita berjalan dalam kehendak Tuhan, percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dalam Yesaya 40 dan juga dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa masa depan kita ada di dalam masa depan kita. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Jadi sebenarnya kita happy sebenarnya, sebab selagi kita berjalan dalam jalur kehendak Tuhan, masa depan kita, pelajaran kita, apapun Tuhan akan menyediakan. Yang penting kita tidak menyimpang ke kiri kanan. Percayakanlah ini janji Tuhan. Nah, tujuan hidup kita, ya, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau pergi surga. Sebelum Tuhan Yesus datang, ya, inilah masanya. Tuhan memperlengkapi anak-anak muda, membangkitkan generasi sekarang ini untuk menuai seberapa banyak mungkin jiwa-jiwa
mungkin yang di sekolah, dalam pekerjaan. Ya, beritakan Injil. Jangan takut, karena Yesus sudah memberi kita kuasa. Okay? Apa yang kamu harus katakan? Yes, Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk berkata-kata. Mereka terima atau tidak? Ya, yang penting apa yang tanggung jawab kita sudah kita kerjakan. Haleluya. Saya juga bersyukur karena kita dari berbagai gereja dan dari dalam camp ini kita bersatu mendengar firman Tuhan. Kita diperlengkapi, kita dikuatkan, dan selepas ini kita akan kembali ke gereja-gereja masing-masing. Jadi ini uniknya, luar biasanya. Saudara, saya percaya bila mana gereja Tuhan bersatu, maka apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan kuat karena gereja Tuhan bersatu. Bila mana gereja Tuhan bersatu, maka kebangkitan rohani akan terjadi. Saudara, satu hal lagi sebelum kita berdoa. Bila mana dalam hati kita ada suatu kerinduan yang amat luar biasa. Di dalam Amos pasal yang ke-8 katakan, pasal 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan dari negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau di dalam hati kita sebagai anak-anak muda ada kehausan, ada kelaparan kata firman Tuhan. Lapar bukan lapar secara jasmani, nasi dan air secara jasmani, tapi lapar akan mencari wajah Tuhan, lapar akan membaca firman Tuhan, lapar akan kasih Tuhan, lapar akan dipakai Tuhan. Saya percaya saudara, anak-anak muda, Tuhan akan mengubah kita. Kita tidak lagi seperti dulu, tetapi kita akan berpuasa, kita akan menerima hal-hal yang luar biasa, karena Yesus adalah hidup kita. Yang penting kita haus, kita lapar, kita haus akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan akan memakai anak-anak muda. Ini akan terjadi bila mana kita haus akan hadirat Tuhan, mencari anak-anak muda. Tuhan mencari wajah Tuhan, hauskan hadirat Tuhan, lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi kedahagaan dan kehausan kelaparan hati. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup anak-anak muda. Yeremia 33:3, berserulah kepadamu kata Tuhan, dengan kata lain kita mau berdoa, bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus berseru, maka Tuhan akan menyatakan dirinya, perjanjiannya dia nyatakan dalam hidup kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang belum kita ketahui, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Ini adalah firman Tuhan. Kuncinya berseru kepada Tuhan, berdoa, bukan hanya doa biasa-biasa. Allah beli yang pasar, berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan. Saya percaya dalam hidup saudara akan kuasa Tuhan menyertai, mujizat Tuhan, perubahan dalam pelayanan itu akan terjadi. Kuncinya haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya percaya ini sudah terjadi karena kita haus dan lapar akan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka hal-hal yang ajaib luar biasa terjadi di tempat ini. Dan kita harapkan supaya hanya bukan dalam ini, tetapi kita akan kembali ke sidang kita masing-masing. Ya, terus haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar Tuhan, karena inilah kuncinya kebangkitan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar Tuhan akan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Haleluya. Seperti yang saling Tuhan air, demikian maksimal. Mari dalam keadaan sungguh-sungguh menyadari kerinduan kita di depan Tuhan. Kerinduan kita hari ini hanya menyenangkan. Buat asal kita bahwa Tuhan, hidup saya, hidup saya hanya menyenangkan Engkau Tuhan. Sepanjang hidup saya Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Segala kemuliaan, segala puji syukur, segala penghormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan Engkau sudah kerjakan
kami ya Tuhan.